Iblis darah elit terbunuh? Gelombang mengerikan terpicu di hati Di King. Bentuk kehidupan bawaan Hunyuan ini, meskipun triknya kasar, masing-masing sangat ulet. Mudah dikalahkan, sulit dibunuh. Menurut pengalaman alam suci 9 sungai, orang yang tercerahkan dengan tingkat yang sama adalah 1 lawan 1 dengan kehidupan Hunyuan tingkat rendah, dan orang yang tercerahkan umumnya dapat sedikit berada di atas angin. Tapi untuk membunuh, itu sangat sulit. Itu sebabnya Anda membutuhkan beberapa pemain untuk membentuk tim. Luo Feng sendirian membunuh kehidupan Hunyuan tingkat rendah di tahap akhir Kaisar Dewa. Kekuatan semacam ini bisa disebut sebagai yang teratas di antara para tetua. Kaisar Qing berpikir dalam hati, penatua Tianhe tidak perlu ditakuti. Tidak peduli seberapa dalam akumulasi patriark bangau surgawi, selama dia tidak mencapai level semi Hunyuan, tidak akan pernah mungkin untuk membunuh Luo Feng dengan kekuatan seperti itu. Bahkan jika patriark Tianhe sedikit lebih baik, Luo Feng juga akan terkenal dan tersebar di seluruh kota Yulan. Oke, ayo terus berburu. Di King menjadi tenang dan mengendarai perahu terbang hitam untuk terus bergerak maju. Saudara Luo Feng, ini mungkin terakhir kalinya kamu dan aku akan berburu dalam tim. Di King menghela nafas dengan emosi, saya pikir saya bisa membantu sedikit, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya tidak bisa campur tangan sama sekali, dan bahkan menjadi beban bagi Anda. Kehidupan Hunyuan tingkat rendah di tahap akhir Kaisar Dewa terlalu mengancam, seperti racun kiamat, sebelumnya, selama dia menyentuh Dewa Hijau, klonnya akan musnah. Saudara Kaisar Qing dapat dipromosikan ke tahap tengah Kaisar Dewa dalam era reinkarnasi di benua asal. Luo Feng berkata sambil tersenyum, bakat ini bahkan lebih kuat daripada nenek moyang kedua negara. Di masa depan, belum lagi menjadi level veteran, bahkan diharapkan akan berdampak pada semi Hunyuan. Di King tersenyum sedikit setelah mendengar ini. Dia memang memiliki kepercayaan diri ini, tetapi dia juga mengerti bahwa itu membutuhkan waktu lama, melalui kesulitan dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dan melayang di tepi hidup dan mati sebelum memungkinkan untuk menyentuh sumber setengah Hun, yang mungkin merupakan batas hidupnya. Namun, tingkat pertumbuhan Luo Feng benar-benar luar biasa, dan level semi Hunyuan tampaknya berada dalam jangkauannya baginya, tanpa hambatan apapun. Mungkin hanya dengan melompat keluar dari kandang, saudara Luo Feng akan membutuhkan waktu lama. Dengan bakatnya, mungkin dia benar-benar memiliki kesempatan untuk keluar dari kandang. Di King berpikir dalam hati. Dia juga tahu bahwa sulit untuk melompat keluar dari kandang. Di alam suci kegelapan, pencerahan akhir Kaisar Dewa hanyalah ambang batas terendah, dan pembangkit tenaga listrik tingkat sumber semi berlumpur dapat dilihat di mana-mana. Ada pembangkit tenaga listrik kelas dunia yang tak terhitung jumlahnya di sini, tetapi, melompat keluar dari kandang, masih hanya legenda, sulit, terlalu sulit. Saya tidak tahu apakah potensi Luo Feng dapat membuatnya melompat keluar dari kandang dan menjadi kehidupan Hunyuan. Di King diam-diam berspekulasi. Saat mereka berbicara, mereka mempertahankan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Mata kepunahan bionik di alis Luo Feng mengamati sekeliling setiap saat, dan susunan pemusnahan langit Xuan King di tubuhnya juga terus beroperasi, membentuk domain besar untuk melindungi sekeliling. Menghadapi serangan diam-diam dari Blood Demon Elisi sebelumnya, justru dengan mengandalkan alam formasi inilah Luo Feng mampu menyelamatkan Di King tepat waktu. Hah! Mata bionik di alis Luo Feng melihat jauh ke depan ke kiri. Ada awan kabut, dikabulkan oleh kabut, tetapi Luo Feng hampir tidak bisa mengintip. Di antara kabut, ada makhluk berkuku 8 yang mengenakan baju besi skala biru dan putih, masing-masing dengan satu tanduk, dan udara dingin meluap, secara alami membentuk awan dan kabut. Ini Frostseeker, 15 di antaranya. Mata Luo Feng berbinar. Dalam kehidupan Hunyuan tingkat rendah di alam suci 9 sungai, ada banyak ras. Dalam hal jumlah, Frost Warden menempati urutan pertama, dan jumlahnya mengejutkan. Bahkan para pemburu kota Yulan telah melihat ribuan Frost Soul Wardens bertindak secara kolektif, dan di antara mereka, ada 3 Frost Spirit Wardens di tingkat kesempurnaan Kaisar Ilahi. Dengan tim sebesar itu, tidak ada pembudidaya di kota Yulan yang berani menghentikannya. Mereka hampir selalu kolektif ketika mereka berada di luar, dan satu Frost Warden sangat langka.
Frost Warden yang kesepian biasanya diusir setelah pertempuran yang gagal untuk seorang pemimpin. Mereka yang bisa bersaing memperebutkan posisi pemimpin harus menjadi pembangkit tenaga listrik di tingkat penyempurnaan Kaisar Dewa. Oleh karena itu, bahkan lebih menakutkan dan berbahaya menemukan Frost Watcher bertindak sendirian. 15 penglihatan es? Diking terkejut di samping, sepertinya ini tim. Dilihat dari ukuran tubuh, napas, dan pola baju besi skala, itu harus menjadi level tahap menengah dari Kaisar Dewa. Luo Feng menganalisis, pengamat roh Frost, meskipun ada sejumlah besar bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah, mereka relatif biasa dalam aspek lain. Penyembunyian, melarikan diri, serangan, perlindungan, dan kemampuan lainnya, mereka semua tahu sedikit, tetapi masing-masing tidak bagus. 15 pengamat jiwa Frost ini mencoba menemukan cara untuk menangkap mereka semua. Luo Feng berkata, Diking, kamu juga bisa membantu. Diking mengangguk, aku akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Awan tidak terbang cepat, dan 15 penjaga es di awan berdiri di dalamnya, dengan waspada mengawasi ke segala arah. Meskipun kemampuan pengamatan mereka jauh lebih rendah dari metode rahasia Luo Feng, Bionic Eye of Annihilation, mereka tahu sedikit tentang berbagai kemampuan, dan metode pengamatan tidak terkecuali. Mereka sangat sabar, selalu waspada, dan ketika mereka melihat mangsanya, mereka akan keluar secara massal. Bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah paling suka berburu, pembudidaya, sedangkan Frost Spirit Wardens adalah ras yang sangat membunuh, dan jumlah besar mereka kadang-kadang akan melahap bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah lainnya. Wow, gelombang darah tak berujung tiba-tiba muncul, dan darah tak berujung menyebar antara langit dan bumi. Langit dan bumi berwarna darah menyelimuti awan ini, dan juga menyelimuti 15 pengamat roh es. Ada pembudidaya. 15 pengamat roh Frost memandang dua sosok di tengah gelombang darah tak berujung pada saat yang sama, itu adalah Luo Feng dan Diking. Membunuh. Gelombang darah dengan panik melahap dan mencekik awan, tetapi awan terus menahan erosi gelombang darah. Pada saat ini, Diking juga sedang mengatur formasi pedang di kejauhan. Pembudidaya yang mengendalikan gelombang darah harus menjadi orang yang tercerahkan di tahap akhir Kaisar Dewa. Yang di sebelahnya jauh lebih lemah. Bersama-sama, kita akan bisa mematahkan gelombang darah ini dan mencabik-cabik mereka berdua. 15 Frost Wardens tidak gentar, dan jika 3 atau 5 tetua bergerak, mereka tidak akan ragu untuk melarikan diri. Bisakah Anda hanya menghadapi lawan level veteran? Mereka adalah yang terbaik dalam pertempuran kolektif, 15 tim, dan memiliki keberanian untuk bertarung melawan orang-orang tercerahkan dari Kaisar Dewa. Ledakan, 15 pengamat roh es bertindak bersama, embun beku dan udara dingin terisi, dan awan yang berubah oleh ki dingin bergabung menjadi satu, mendukungnya, benar-benar menghalangi erosi gelombang darah Luo Feng. Kultivator, menderita kematian. Awan besar mereka berubah menjadi cakar besar dan meraih Luo Feng, dengan kekuatan luar biasa. Luo Feng melawan dengan susah payah, tetapi dia masih tercabik-cabik oleh cakar besar ini, berubah menjadi gelombang darah dan bergabung ke lautan darah yang tak berujung. Dia pandai berubah menjadi lautan darah, tetapi kemampuan tempur fisiknya rata-rata. 15 Frost Soul Wardens langsung berkomunikasi melalui kesadaran, telan lautan darahnya. Tiba-tiba, awan besar yang dibentuk oleh mereka bersama-sama mulai dengan panik melahap gelombang penghisap darah. Tarikan air mata. Lautan darah yang tak berujung tiba-tiba meletus. Langit Swan King, garis langit dan bumi. Sebuah cahaya yang berisi aura hidup dan mati menyatu melalui awan besar mereka dalam sekejap, dan juga melalui tubuh salah satu pengamat jiwa Frost. Pada saat penetrasi, ia menghancurkan inti kehidupan di dalam tubuhnya. Cahaya membawa gelombang darah dan menyapu mayat pemburu es, dan mayat itu menghilang ke udara tipis. 14 Frost Spirit Wardens yang tersisa terkejut, lautan darahnya yang tak ada habisnya mengandung formasi, dan kekuatannya cukup kuat. Kalau begitu telan lautan darah, semakin kecil lautan darah, semakin lemah kekuatan formasinya. Awan besar itu ditelan dengan panik, dan energi laut darah yang ditelan ke dalamnya untuk sementara ditekan. Makhluk bawaan Hunyuan ini sangat aneh dalam bakat mereka. Luo Feng sengaja menunjukkan kelemahan saat ini, karena takut mangsa ini ingin melarikan diri. Jika pihak lain berlari untuk hidupnya dengan sekuat tenaga, dia akan sangat terbatas dalam apa yang bisa dia cegat.
Biarkan Frost Wardens ini melihat kemungkinan menang terlebih dahulu. Lautan darah tak berujung yang dilepaskan oleh Luo Feng hanyalah cadangan energi, 1% dari lautan darah yang sebenarnya, tetapi di antara para pembudidaya, itu juga dianggap sebagai kekuatan fisik normal, dan pengamat roh es tidak meragukannya. Wah! Cahaya hidup dan mati menembus awan besar sekali lagi, membawa serta Frost ke Eper lainnya. Kami telah menelan 30% lautan darah, dan dia tidak akan bisa bertahan lama. Para Frost Soul Wardens tidak mau menyerah saat ini, dan mereka dengan panik melahap lautan darah, yang menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Wah! 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 Kemudian cahaya hidup dan mati menyambar 3 kali lagi, dan 3 Frost Wardens lagi meninggal. Pada saat ini, lautan darah yang tak berujung telah menyusut drastis. Mendengus. Cahaya ke-6 kelahiran dan kematian bahkan tidak bisa menembus awan. Hanya ada 30% lautan darahnya yang tersisa, dan kekuatan formasi telah sangat berkurang, dan itu tidak bisa lagi mengancam kita. 10 Frost Soul Wardens yang tersisa menjadi semakin gila, membunuh 5 teman mereka, dan niat membunuh mereka semakin intensif. Kalian bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah juga memiliki beberapa sarana. Tapi Anda tidak bisa membantu saya. Tiba-tiba, bayangan berdarah mencoba melarikan diri. Melarikan diri? 10 Frost Wardens melihat bayangan darah pada saat yang sama. Ada fluktuasi tak terlihat yang menyelimuti bayangan darah, dan ini adalah bakat mereka, jiwa membeku. Pembekuan jiwa yang hanya dilemparkan oleh 10 pengamat roh es pada saat yang sama tidak terlalu kuat, dan Luo Feng dapat melawan bahkan jika dia tidak memiliki teknik Li Yuan, dan paling banyak metode melarikan diri akan terpengaruh. Terlebih lagi, dia memiliki teknik Li Yuan dan hati abadi untuk melindungi dirinya sendiri. Hati abadi juga memiliki efek perlindungan pada jiwa. Pembekuan jiwa ini sebenarnya tidak berpengaruh pada Luo Feng. Bayangan darah yang melarikan diri sepertinya terganggu, dan metode melarikan diri rusak, memperlihatkan penampilan tubuh fisik. Kultivator, kamu tidak bisa melarikan diri. 10 pengamat roh Frost semuanya bersemangat, dan awan besar itu tiba-tiba menjadi sangat besar, dalam upaya untuk sepenuhnya melahap semua gelombang darah, termasuk sosok Luo Feng. Benarkah? Luo Feng berpura-pura gila. Ledakan. Berubah menjadi bayangan dan memaksa jalan melalui gelombang darah, cakar kabur menyapu Frost Mind Warden, menyebabkan Frost Warden memecahkan inti hidupnya sekali lagi, membawa mayat bersamanya. Apa? Sipir jiwa Frost berkepala 9 sedikit gelisah, dan pembudidaya, yang kekuatannya telah sangat berkurang, benar-benar membunuh teman lain. Hampir. Luo Feng tidak ingin menunda lebih lama lagi, dan begitu dia datang, jumlah pengamat roh es berkurang dari 15 menjadi 9, dan tingkat ancamannya bahkan tidak setengah dari sebelumnya. Kedua, di area berburu veteran, pertarungan harus dilakukan dengan cepat, dan jika berlarut-larut dalam waktu lama, rentan terhadap kecelakaan. Ledakan, lautan darah yang tak berujung terungkap, dan sosok agung muncul. Sosok yang menjulang tinggi itu memiliki hati abadi di tubuhnya, dan di bawah bimbingan hati abadi, pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya meluas ke seluruh tubuh, dan pada saat yang sama menyebar ke seluruh lautan darah yang tak berujung. Tubuh laut darah abadi, dengan bantuan hati abadi, kekuatannya langsung meroket beberapa kali. Wah! Pada saat yang sama ketika tubuh laut darah abadi benar-benar meletus, tangan kanan Luo Feng juga berubah menjadi cakar berbulu besar. Memanfaatkan cakar ini dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan, cakar ini langsung merobek awan besar dan tim Frost Soul Watchers, membunuh 2 Frost Soul Wardens dalam sekejap. Dia menyembunyikan kekuatannya. Dia bukan patriark biasa. Lari. 7 Frost Wardens yang tersisa tahu bahwa mereka telah dibodohi, dan mereka langsung berubah menjadi 7 sinar cahaya. 7 sinar cahaya ini seperti cahaya jiwa, dan perlawanan yang dibawa oleh gelombang darah sangat kecil, dan 7 sinar cahaya dengan cepat melarikan diri. Tetapi dalam hal keterampilan melarikan diri, meskipun mereka tahu beberapa, mereka jauh lebih buruk daripada Blood Demon Elisi dan sejenisnya. 7 sinar cahaya, Luo Feng bisa melihat dengan jelas. Wah! Gelombang darah bergulir, dan langit dan bumi terbalik. Kota!
Seluruh ruang laut darah ditekan, menjebak 5 sinar cahaya dalam sekejap, menjebak mereka di mata laut darah. 2 sinar cahaya lainnya yang lolos, satu bertemu dengan cakar berbulu Luo Feng dan melemparkan alam palem untuk menyelimuti ke bawah, dan sinar cahaya lainnya diblokir oleh susunan pedang Kaisar King. Segera, semua Frost Wardens ini ditangkap dan dibunuh satu persatu. Saya benar-benar menangkap mereka semua. Luo Feng cukup bersemangat, satu pengamat jiwa Frost mudah dihadapi, dan 15 membentuk tim, dan tingkat kesulitannya meroket. Kali ini, dia menunjukkan sedikit kelemahan, dan dia menghitung semua pihak lain. 15 pengamat roh es bernilai hampir 200 juta kristal Hunyuan. Diking juga sangat bersemangat, dia akhirnya memberikan kontribusi. Keluar dari sini dulu. Luo Feng juga sangat sadar dan tidak berani tinggal di tempat pertempuran. Keduanya segera memanfaatkan perahu terbang hitam dan dengan cepat terbang. Setelah hanya beberapa lusin napas, Frost Guardian dengan aura yang lebih menakutkan dari 9 kepala tiba di sini. Tatapan mereka menembus kehampaan, aura es mereka menyelimuti area luas di sekitar mereka, meneliti semua jejak pertempuran. Semua tim saya terbunuh, dan tidak ada yang lolos. Salah satu pengamat roh es yang menakutkan berkepala 9 berbicara, kali ini kekuatan pembudidaya relatif kuat. Pedalaman telah diserang, dan sudah lama dipertaruhkan. Diyakini bahwa ada pemimpin yang melacak sekarang. Jumlah bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah sangat besar, dan jika mereka diserang di tingkat terluar, mereka tidak akan terlalu peduli. Karena jangkauan terluar terlalu luas, terlalu sulit untuk memburu pembudidaya itu. Tapi kali ini itu adalah serangan ke pedalaman, dan ras kehidupan Hunyuan tingkat rendah akan segera mengirim pasukan dari semua sisi untuk memburunya. Para praktisi ini jumlahnya kecil dan tidak terlalu kuat. Jika bukan karena perlindungan kota, kami akan melahap mereka semua. Frost Wardens tidak yakin. Dilihat dari perbandingan kekuatan keseluruhan, kehidupan Hunyuan tingkat rendah jauh lebih kuat daripada kultivator. Namun, dengan perlindungan kota, pembudidaya tidak hanya dapat berlatih dengan tenang, tetapi juga keluar dari waktu ke waktu untuk menyelinap menyerang bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah, menggunakannya sebagai makanan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Akan lebih baik ketika saya bisa menerobos kota lain, dan kemudian saya akan dapat menikmati para pembudidaya itu sepenuhnya. Seorang Frost Warden bertanya-tanya. Ya, saya mendengar bahwa terakhir kali saya menyerang kota Poyang, orang-orang di daerah itu makan dengan lezat. Ada ratusan juta pembudidaya di kota, dan jarang melihat begitu banyak di waktu normal. Frost Warden lain menimpali. Sayangnya, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. 35 kota dari alam suci 9 sungai perlu dibangun untuk mengkonsumsi, berjasa, untuk diterapkan. Dan kota itu adalah harta rahasia kota besar yang ditukar dengan prestasi. Dan kemudian dikendalikan oleh Master Aula dan Tetua, dan keamanannya sangat tinggi. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan hidup Hunyuan tingkat rendah, sulit untuk menerobos serangan frontal, dan hanya mungkin untuk berhasil jika bagian dalam dan luar digabungkan. Setiap kali sebuah kota ditembus, itu adalah bencana yang mengerikan bagi para praktisi. Pendirian Alam Suci 9 Sungai oleh Yuan dan pembangkit tenaga listrik lainnya awalnya untuk mempertajam generasi muda, dan semua aspek pengaturannya sudah sangat bias terhadap pembudidaya. Jika dalam hal ini, kota pembudidaya masih dilanggar, hanya dapat dikatakan bahwa pembudidaya itu sendiri terlalu tidak kompeten. Sipir jiwa Frost berkepala 9 mengobrol singkat saat dia menavigasi awan dan terbang dengan kecepatan super tinggi, berpatroli di 4 arah. Pada saat ini, sebuah pesan datang, pemimpin Wildorf, 1. Iblis darah Kaisar Dewa almarhum Elisi, dan 15. Pengawal roh Frost dari Kaisar Dewa Tengah, telah terbunuh di wilayah Anda, dan diduga seorang patriar telah memasuki pedalaman untuk mulai berburu. Mengerti. Petir yang menakutkan terbang keluar dari sungai yang luas, dan bermandikan guntur dan segera mulai berpatroli di ruang lingkup wilayahnya. Area berburu para patriar sudah sangat dekat dengan 9 sungai. Beraninya kamu datang ke wilayahku untuk berburu. Sosok menakutkan dalam guntur berjalan di kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ras kehidupan Hunyuan tingkat rendah di area yang luas di sekitar kota Yulan memiliki berbagai macam ras. Di antara mereka, kelompok kuku liar Hunyuan jumlahnya kecil, tetapi kekuatan individunya umumnya kuat. Di sekitar kota Yulan, hanya ada satu anggota klan Hunyuan Desolatahov yang telah mencapai tingkat penyempurnaan Kaisar Dewa, dan secara alami menjadi pemimpin klan ini. Jumlah bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah dari tingkat kesempurnaan Kaisar Ilahi cukup jarang.
Sejumlah besar ras seperti Frost Soul Warden mungkin memiliki beberapa level kesempurnaan Kaisar Dewa di sekitar kota Yulan. Tetapi di sebagian besar ras, mungkin hanya ada satu tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa, dan bahkan beberapa ras tidak memiliki sama sekali. Apa yang disebut area berburu penatua, sebagai pedalaman bentuk kehidupan Hunyuan yang lebih rendah, dibagi menjadi beberapa wilayah dan dikelola oleh satu pemimpin. Ini juga merupakan bahaya terbesar yang dihadapi oleh para patriark saat berburu. Bagaimanapun, makhluk kehidupan Hunyuan tingkat rendah ini memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, dan tidak mungkin bagi mereka untuk dibiarkan dengan bodoh untuk diburu. Di pedalaman, membunuh satu akan mengarah pada pelacakan. Di dalam perahu terbang hitam, kami membunuh 15 Kaisar Frost Warden Dewa Tengah, dan tidak ada dari mereka yang lolos. The King sangat bersemangat. Dari segi nilai, tim Frost Soul Wardens ini sedikit lebih mahal daripada Blood Demon Elite sebelumnya. Luo Feng mengangguk. Setan darah Helisi pada tahap akhir Kaisar Dewa sangat beracun, sehingga mayat itu bisa dijual seharga sekitar 150 juta kristal Hunyuan, ditambah kelebihannya bernilai 10 juta pahala, dan harga totalnya sekitar 160 juta kristal Hunyuan. Dan Frost Soul Watcher berkepala 15, menghitung perbuatan berjasa, seharusnya bisa dijual seharga sekitar 190 juta kristal Hunyuan. Kami hampir siap untuk kembali. Luo Feng membuka mulutnya dan berkata, saya awalnya berencana untuk membunuh mangsa tahap akhir dari 2 Kaisar Dewa dan kembali, tetapi sekarang saya hampir mencapai tujuan saya. Sudah waktunya untuk berhati-hati. The King mengangguk setuju, area perburuan penatua adalah pedalaman dari Hunyuan Life Range tingkat rendah, dan ada terlalu banyak keberadaan yang kuat. Sepanjang jalan, mereka bertemu mangsanya 2 kali. Sekali untuk mendiang Bloodlord of the God Emperor, dan sekali untuk tim Frost Warden. Dapat dilihat bahwa bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah di wilayah pedalaman banyak dan kuat. Wah! Setelah keduanya mencapai konsensus, The King segera mengemudikan perahu terbang hitam dan dengan hati-hati mulai kembali, menuju ke arah kota Yulan. Luo Feng melihat lingkungan sekitarnya dan berpikir, kekuatanku, di area berburu veteran, masih terlalu berbahaya. Para patriark kadang-kadang berani datang ke sini. Di satu sisi, mereka bertindak sebagai klon, dan di sisi lain, mereka tidak membawa harta yang sangat berharga seperti hati abadi dan alam palem. Jadi bahkan jika doppelganger mati dalam pertempuran, itu tidak akan terlalu menyedihkan. Dan Luo Feng secara alami lebih berhati-hati dengan 2 harta karun ini. Ketika kekuatanku bisa melangkah lebih jauh, akan cocok untuk sering datang ke pedalaman untuk berburu. Luo Feng berpikir dalam hatinya. Jika dao kehidupan dan kehancuran dapat melangkah lebih jauh dan mencapai tahap tengah Kaisar Dewa, sebagai jalan fusi, tahap tengah Kaisar Dewa dao kehidupan dan kehancuran harus sebanding dengan tingkat kesempurnaan Kaisar Ilahi dari jalan biasa. Pada saat itu, kekuatannya seharusnya bisa mencapai level Master Aula. Selama Anda tidak masuk ke dalam Jiuhe, faktor keamanannya masih relatif tinggi. Namun, saya datang ke kota Yulan selama 900 tahun, dan dao kehidupan dan kehancuran hanya dalam tahap awal Kaisar Dewa. Untuk menerobos ke tahap tengah Kaisar Dewa, rintangan yang dihadapi bahkan lebih besar, dan diperkirakan waktu yang dibutuhkan tidak akan singkat. Luo Feng tahu di dalam hatinya bahwa kultivasinya saat ini cukup mulus, dan dia tidak mengalami kemacetan, tidak seperti beberapa pembudidaya yang terjebak dalam kemacetan dan mengalami kesulitan membuat kemajuan. Itulah rasa sakit yang sebenarnya. Saya harus seperti yang dikatakan para pendahulu Yuan, yang terbaik adalah tidak melihat garis keturunan pembudidaya lain, dan mengandalkan eksplorasi saya sendiri, sehingga setiap langkah bisa cukup solid. Luo Feng selalu berpegang pada konsep ini, dan sejauh ini belum membeli salinan warisan semi Hunyuan. Dia merasa seperti selembar kertas kosong, melihat garis keturunan pembudidaya lain, hanya mencemari jalur kultivasinya sendiri. Hanya dengan mengandalkan sepenuhnya pada eksplorasi sendiri, dan mampu memahami esensi dari setiap akumulasi, praktik semacam itu dapat cukup solid. Luo Feng terlalu kuat. Tepat ketika Luo Feng sedang memikirkan kultivasinya, The King di samping masih dikejutkan oleh panen ini. Kamu bisa mendapatkan panen seperti itu di area berburu para tetua, dan Luo Feng saat ini harus dianggap sebagai tetua yang relatif kuat. Jika terus seperti ini, tidak akan lama sebelum kita mencapai level 3 Master Aula Utama. The King berpikir dalam hatinya, mungkin seluruh pola kota Yulan akan berubah karena saudara Luo Feng. Tidak. Dengan bakat saudara Luo Feng, dia mungkin tidak bisa meremehkan kota Yulan. The King memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Di matanya, 3 Master Aula kota Yulan, yang berada di atas, mungkin tidak layak disebut di depan Luo Feng. Panggil.
Mereka berdua memiliki pemikiran mereka sendiri, dan perahu terbang hitam itu terbang dengan kecepatan super tinggi. Tiba-tiba, di kejauhan, petir yang menakutkan muncul, dan keberadaan yang menakutkan melihatnya dari jauh. Hah? Luo Feng dan Diking langsung waspada, dan mereka tidak berani terganggu sedikit pun. Ya. Diking melihat guntur menakutkan di kejauhan dengan tidak percaya, hanya merasakan nafas dari kejauhan membuatnya bergidik. Aura itu jauh melampaui Blood Fiendes Elite. Luo Feng juga menatap dari kejauhan. Dalam kegelapan, ada rasa ancaman yang kuat memperingatkannya, yang membuat jiwanya sedikit gemetar. Klan Kuku Liar Hunyuan. Tingkat kesempurnaan Kaisar Ilahi ada. Jiwa Luo Feng bergetar, dengan aura yang begitu menakutkan, tidak ada keraguan bahwa itu adalah tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa. Itu harus menjadi pemimpin klan Kuku Hutan Belantara Hunyuan. Sebagai sejumlah kecil ras, di sekitar kota Yulan, seharusnya hanya ada satu tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa ini, dan dia secara alami adalah pemimpinnya. Kuku Liar Hunyuan, sekilas seluruh tubuhnya hitam, dan jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan biru tua samar. Itu ditutupi dengan lapisan baju besi sisik dan sangat besar, dengan tanduk tajam di setiap sisi tengkoraknya. Matanya yang menggelegar menatap Luo Feng dan Diking, dan pandangan ini saja membuat mereka berdua gemetar. Saudara Luo Feng. Diking menyadari bahwa situasinya tidak baik. Kamu bersembunyi dulu, aku harus menemukan cara untuk melarikan diri. Luo Feng langsung menyingkirkan Diking dan juga menyingkirkan perahu terbang hitam. Luo Feng tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mengalahkan pihak lain, dan prioritas utamanya adalah melarikan diri untuk hidupnya. Kaisar Ilahi berada di tingkat penyempurnaan, atau klan Kuku Hutan Belantara Hunyuan. Luo Feng tahu bahwa ini adalah ancaman terbesar yang dia hadapi sejak dia datang ke alam suci 9 sungai. Ada banyak ras dari bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah, dan setiap ras memiliki bakat yang berbeda. Seperti Frostwatcher, dia memiliki beberapa kemampuan di semua aspek, tetapi dia tidak mahir dalam hal itu. Bloodfiend Elite pandai siluman dan racun, dan bisa bertarung langsung dengan kemampuan rata-rata. Hunyuan Wildorf benar-benar berbeda, bakat rasialnya sangat kuat, dan itu adalah keberadaan yang sangat kuat di level yang sama. Dalam hal tubuh fisik, di antara makhluk Hunyuan tingkat rendah dengan level yang sama, itu harus termasuk yang terbaik dari kengerian. Seperti 3 Master Aula, mereka semua telah membunuh kehidupan Hunyuan tingkat rendah, tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa, 1 lawan 1. Tetapi di satu sisi, ketiga Master Aula semuanya memiliki harta yang cukup kuat, dan di sisi lain, itu juga karena pengekangan lawan. Jika mereka bertemu dengan Kuku Hunyuan Des Pencil tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa, ketiga Master Aula mungkin tidak dapat berbuat apa-apa. Beraninya kamu datang ke wilayahku untuk berburu. Sebuah suara yang dalam terdengar di kehampaan luas di sekitarnya, dan pemimpin Kuku Hunyuan Desolate memandang Luo Feng dengan dingin. Kamu adalah patriark baru kota Yulan? Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan doppelganger Anda hari ini. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Gemuruh. Kekosongan luas di sekitarnya tiba-tiba memadatkan petir cian yang menakutkan, dan guntur cian menebas langsung ke arah Luo Feng. Guntur datang terlalu cepat, dan Luo Feng tidak bisa bersembunyi sama sekali. Ledakan. Guntur menghantam tubuh Luo Feng. Luo Feng memiliki hati abadi di tubuhnya, yang sangat meningkatkan kemampuan pertahanan ulet dari tubuh laut darah abadi, dan memiliki pesona abadi. Pada saat ini, dia secara paksa menerima pukulan mengerikan ini, meskipun kepalanya sedikit keruh, tetapi tubuhnya masih membawanya. Jantung keabadian benar-benar ulet, hampir abadi. Luo Feng diam-diam menghela nafas lega. Jika dia bisa menahan serangan jarak jauh guntur, dia masih memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Hah? Pemimpin Hunyuan Wildorf di kejauhan sedikit terkejut, lalu bergerak. Gemuruh. Begitu bergerak, sosok menakutkan yang bermandikan guntur langsung menembus langit dan bumi, merobek ruang. Hanya akibatnya menyebabkan ratusan juta kilometer langit dan bumi di sekitarnya mulai retak lapis demi lapis, dan bahkan hantu pola rahasia kabur terluar pun dapat dilihat. Di dunia yang bengkok dan terkoyak, meskipun Luo Feng menghindar dengan sekuat tenaga, sosok menakutkan itu sudah tiba di depannya. Ledakan. Ini sangat ganas. Luo Feng mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi dia masih digosok oleh ukuran besar pemimpin Kuku Liar Hunyuan, hanya menggosoknya.
Luo Feng merasa bahwa kekuatan yang menakutkan dapat memengaruhi seluruh tubuhnya, dan tubuhnya memiliki cadangan energi tubuh ilahi yang sempurna 1000 kali lipat, dan dengan restu dari hati abadi, kemampuan pertahanannya melonjak tajam. Harta rahasia, hati abadi, hanya meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Harta karun rahasia tingkat semi Hunyuan yang lebih kuat juga dapat melakukan ini. Tapi titik terkuatnya terletak pada kata abadi. Harta rahasia ini adalah perpaduan misteri kehidupan dan kehancuran, dan kemampuannya untuk menyelamatkan kehidupan secara alami sangat kuat. Ledakan. Setelah Luo Feng dimusnahkan, dia terbang terbalik dalam sekejap. Namun, tubuhnya tetap utuh dan tidak terluka. Pemimpin kuku liar Hunyuan, yang bergegas dengan ganas, menoleh sedikit, dan matanya selalu tertuju pada Luo Feng. Ketika menyadari bahwa Luo Feng benar-benar membawa tisu miliknya sendiri, ada kegembiraan di matanya. Kemudian, cakarnya secepat kilat, dan itu terbanting. Cakar kuku mengandung kekuatan guntur, dan ketika dia melangkah keluar pada jarak yang begitu dekat, Luo Feng tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan diinjak oleh cakar kuku. Cakar kuku pemimpin kuku Hunyuan Desolate terlalu besar, dan Luo Feng terlihat sangat kecil jika dibandingkan. Ledakan. Kekuatan menginjak-injak kuku dan cakar ini lebih dari 10 kali lebih ganas daripada menggosok sebelumnya, dan kekuatan yang menakutkan membuat Luo Feng merasa terkejut. Tubuh laut darah abadi miliknya tidak lagi tahan terhadap serangan seperti itu, dan bentuk fisiknya sulit dipertahankan. Di bawah injak-injak ini, Luo Feng hanya bisa memanfaatkan situasi untuk membiarkan tubuhnya meledak dan berubah menjadi lautan darah yang tak ada habisnya. Hanya dengan cara ini kita dapat menurunkan sebanyak mungkin kekuatan injak-injak yang mengerikan ini. Dengan restu hati abadi, aku tidak tahan dengan menginjak-injak hutan belantara Hunyuan. Meskipun Luo Feng terkejut, itu juga diharapkan. Ras ini dikenal sebagai kuku liar Hunyuan, justru karena injak-injak mereka adalah trik yang paling mengerikan. Dengan salah satu tubuh paling menakutkan di level yang sama, kekuatan menginjak-injak kuku Desolate Hunyuan mencapai tingkat yang luar biasa. Pada tahap akhir Kaisar Dewa, kekuatan menginjak-injak dapat mencapai ambang pencerahan sempurna Kaisar Dewa. Jika itu adalah kuku Hunyuan Desolate Kaisar Ilahi yang sempurna, kekuatan menginjak-injak akan lebih menakutkan, dan tubuh laut darah abadi Luo Feng akan diinjak-injak hingga meledak olehnya, dan tidak mungkin untuk mempertahankan bentuk fisiknya. Dengan kekuatan Luo Feng, ditambah dengan hati abadi dan alam palem, masuk akal bahwa relatif mudah untuk menyelamatkan hidupnya ketika dia menghadapi kehidupan Hunyuan tingkat rendah dari penyempurnaan Kaisar Ilahi, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana? Dia bertemu dengan pemimpin Hunyuan Wildoof. Menolak salah satu injak-injakku? Pemimpin Hunyuan Arahoof sedikit terkejut. Di kota Yulan, hanya ada 3 Master Aula yang bisa menghadapinya secara langsung, dan tetua biasa tidak berani melawan keras di depannya, jadi mereka hanya bisa mencoba semua jenis metode rahasia untuk melarikan diri. Luo Feng berubah menjadi lautan darah yang tak berujung yang luas, dan hati abadi, dan diagram pemusnahan keheningan langit Xuan King, diberkati di lautan darah pada saat yang sama, membuat ketahanan pertahanan lautan darah sangat kuat. Dengan ukuran dan ketangguhan tubuh laut darah abadi, satu injak-injak akan kehilangan 2% dari cadangan energinya. Luo Feng terkejut. Wah! Tepat ketika Luo Feng terkejut, dia juga melancarkan serangan balik. Cakar berbulu tiba-tiba terentang dari lautan darah tanpa peringatan, dan ketika muncul, itu sudah berada di bawah perut pemimpin Hunyuan Wildoof. Retak! Luo Feng menggunakan pemahamannya tentang hidup dan mati untuk mengerahkan kekuatan penuhnya, dan melakukan gerakan membunuh harta karun rahasia bawaan, alam palem. Dia tidak menggunakan dunia untuk menekannya, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menekannya sama sekali, dan dia mengerahkan kekuatan merobek dan merusak cakar ini. Cakar ini sangat tajam, diberkati dengan kekuatan, tubuh laut darah abadi, dan kemudian menggerakkan pola rahasia pada cakar. Ini adalah pukulan terkuat yang bisa dimainkan Luo Feng. Luo Feng bahkan merasa bahwa pukulan ini mungkin merupakan ancaman yang cukup bagi pembangkit tenaga listrik tingkat semi Hunyuan. Cakar ini menjangkau dari lautan darah, terlalu tiba-tiba, dan sangat cepat. Pemimpin kuku liar Hunyuan yang besar tidak punya waktu untuk menghindar, atau mungkin tidak repot-repot menghindar sama sekali.
Luo Feng merasakan cakarnya, dan ujung 5 cakar setajam pisau menembus baju besi sisik putih muda di perut pemimpin kuku liar Hunyuan. Dilihat dari beberapa bahan mayat di alam suci 9 sungai, baju besi skala tubuh klan kuku Desolate Abyss umumnya ditutupi oleh ratusan lapisan. Mendengus. Cakar Luo Feng dengan seluruh kekuatannya hampir tidak menembus bagian itu, hanya menembus 2 lapis baju besi skala. Ada ratusan lapisan baju besi skala, dan aku berusaha sekuat tenaga untuk menembus 2 lapisan. Baru pada saat inilah Luo Feng benar-benar mengerti bahwa di antara ras kehidupan Hunyuan tingkat rendah, yang dilahirkan dengan kehidupan Hunyuan, tubuh fisik bisa disebut salah satu yang terbaik. Apa artinya ini? Hah? Tiba-tiba, pemimpin Hunyuan Wildo of sedikit terkejut, dan ada beberapa retakan pada pelindung skala di permukaannya. Namun, guntur tak terlihat mengalir, dan celah di baju besi skala dengan cepat pulih seperti sebelumnya. Mengaum. Pemimpin Hunyuan Wildo of tiba-tiba meraung. Raungan ini seperti kilat petir yang menderu, dan suara itu mengalir ke segala arah, menyebabkan lautan darah yang tak berujung mulai bergulir dan bergetar, dan bahkan beberapa lautan darah di permukaan dimusnahkan oleh kejutan. Raungan ini secara langsung berdampak pada kehendak spiritual Luo Feng. Tentu saja, kehendak spiritual Luo Feng secara alami naik ke tingkat kesempurnaan Kaisar Ilahi, setelah dao kehidupan dan kehancuran mencapai tahap awal Kaisar Dewa, meskipun belum mencapai batasnya. Tetapi dengan tingkat kemauan spiritual seperti itu, ditambah dengan berkah dari teknik Liyuan dan hati abadi, dalam menghadapi raungan ini, Luo Feng masih mampu menahan pengaruhnya. Bang bang bang. Pada saat yang sama saat dia meraung, pemimpin Hunyuan Wildo of mulai menyerang. Setiap cakar kuku menginjak lautan darah yang tak berujung dengan keras. Meskipun kekuatan menginjak-injak saat ini tidak sebaik kuku dan cakar yang mengumpulkan momentum di awal, kekuatan menginjak-injak terus-menerus saat ini hanya sekitar 5 atau 6% dari yang sebelumnya, tetapi kemenangannya adalah terus menginjak-injak. Ledakan, langit dan bumi bergetar dan hancur, dan hantu pola rahasia dari segel rantai alam suci 9 sungai juga telah muncul. Di bawah injak-injak pemimpin kuku terpencil Hunyuan yang berlari dan terus-menerus, energi laut darah Luo Feng yang tak ada habisnya dengan cepat dikonsumsi. Hanya dalam beberapa napas, 30% dikonsumsi. Darah, laut, langit dan bumi. Tiba-tiba, seluruh lautan darah meletus, dan darah menjadi keruh, menyelimuti langit dan bumi. Pada saat ini, arah langit dan bumi sulit dibedakan, dan dunia berwarna darah ini sudah berkembang menuju langit Xuan King. Pemimpin kuku liar Hunyuan terjebak di surga Xuan King, dan dia tidak bisa melihat pemandangan di luar surga Xuan King sama sekali. Lari! Saat Luo Feng mengembangkan langit Xuan King dengan sebagian lautan darah dan menjebak pemimpin Hunyuan Desolate Hof, dia segera dibagi menjadi 3 klon tanpa ragu-ragu. 3 doppelganger, yang masing-masing merapal teknik rahasia, melonjak ke kecepatan ekstrim, dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Pemimpin kuku terpencil Hunyuan tiba-tiba mendengus dingin, dan ukurannya tiba-tiba menjadi sangat besar, hampir setengah ukuran surga Xuan King. Di tengkoraknya yang besar, 2 sudut seperti pisau sedikit bergoyang. Tarik air mata. Semuanya dipotong oleh 2 sudut. Dalam menghadapi kekuatan yang menakutkan ini, Xuan King Tian juga dipotong-potong. Pemimpin Hunyuan Wildo of melihat melalui kehampaan, dan sekilas mengunci 3 doppelganger yang telah melarikan diri. Lari? Pemimpin Hunyuan Wildo of sangat marah. Bergemuruh. Langit dan bumi langsung memadatkan 3 petir yang sangat kuat, dan 3 petir masing-masing mengunci 3 klon yang Luo Feng melarikan diri ke jarak yang sangat jauh. Petir langsung menebas doppelganger, dan 2 doppelganger tidak membawanya sama sekali, dan langsung dimusnahkan. Hanya ada 1 klon yang menahan guntur dan melarikan diri lebih cepat. Mendesah. Satu-satunya doppelganger yang melarikan diri tiba-tiba mengemudikan perahu terbang dan melarikan diri lebih cepat. Pemimpin Hunyuan Wildo of membuka mulutnya dan memuntahkan plasma guntur. Plasma guntur ini mengamuk ke segala arah, dan lautan darah yang menjebaknya di sekitarnya semuanya dimusnahkan di bawah guntur ini. Lautan darah ini sekitar 1/10 dari cadangan energi Luo Feng. Di bawah pukulan pemimpin kuku liar Hunyuan, terlepas dari konsumsinya, semuanya. Di bawah guntur, lautan darah tidak ada lagi. Tinggalkan doppelganger yang lemah.
Pemimpin Hunyuan Wildoof tiba-tiba bergegas keluar dan dengan cepat mengejar klon yang mengemudikan perahu terbang. Luo Feng mengemudikan perahu terbang dan dengan cepat melarikan diri. Namun, pemimpin Hunyuan Wildoof mengunci auranya dan mengejarnya dari jauh. Kecepatan pemimpin Hunyuan Wildoof terlalu cepat, berubah menjadi petir dan melacak sepanjang jalan. Hanya dalam selusin napas, itu benar-benar menyusul. Aku tidak bisa melarikan diri. Luo Feng mengendarai perahu terbang dan melihat pemandangan di depannya. Mati. Pemimpin kuku liar Hunyuan telah diselimuti kuku dan cakar. Sudah berakhir. Luo Feng melihat pemandangan ini dengan lemah. Di tempat pemimpin Hunyuan Wildoof dan Luo Feng baru saja mulai bertarung, langit dan bumi yang kacau berangsur-angsur kembali tenang, dan energi antara langit dan bumi perlahan menjadi tenang. Tiba-tiba, energi tak berujung antara langit dan bumi tiba-tiba mengembun dan berubah menjadi penampilan manusia-manusia, yaitu Luo Feng. Luo Feng mengandalkan hati abadi harta karun rahasia dan memasuki bentuk antara hidup dan mati. Heart of Immortality adalah perpaduan misteri kehidupan dan kehancuran, dan sangat mampu melestarikan kehidupan. Umumnya, mereka yang pandai di jalan kehidupan, jika mereka dibombardir ke dalam ketiadaan, mereka juga akan beregenerasi secara spiritual dari ketiadaan dan mengembalikan sebagian dari bentuk kehidupan mereka lagi. Luo Feng mengandalkan hati abadi, dan ketika dia diserang ke dalam ketiadaan, dia memanfaatkan situasi tersebut untuk mengubah lebih banyak darah menjadi ketiadaan, sehingga energi dapat diintegrasikan ke langit dan bumi, sehingga dia dapat mempertahankan keadaan ini untuk waktu yang singkat. Setelah beberapa waktu, bentuk kehidupan dipulihkan. Mampu mempertahankan keadaan, baik kelahiran maupun kehancuran, juga disebut antara kelahiran dan kematian oleh Luo Feng. Dalam keadaan ini, energi seseorang sendiri berubah menjadi ketiadaan, dan hanya kesadaran spiritual yang menyatu dengan langit dan bumi, yang merupakan kekurangan. Jika musuh cukup kuat untuk merasakan kesadaran mental Luo Feng, dia tidak akan tertipu. Kesadaran spiritual Luo Feng mengandalkan hati abadi untuk hampir sempurna menyatukan semua fluktuasi kehidupan, mempertahankan keadaan tidak lahir dan tidak kehancuran, dan terus mempertahankan waktu 10 napas. Setelah itu, bentuk kehidupan dipulihkan dari ketiadaan. Akhirnya menipu pemimpin kuku liar Hunyuan. Luo Feng segera melepaskan kapal murid Taisu, mengemudikan kapal murid Taisu, dan melarikan diri ke celah kehampaan dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat, dan menghilang. Kecepatan kapal murid Void jauh lebih cepat daripada perahu terbang tetesan air yang dikemudikan oleh klon lain. Air mata. Sambil benar-benar menghancurkan klon Luo Feng dengan cakar kuku, pemimpin kuku terpencil Hunyuan melihat satu-satunya perahu terbang tetesan yang tersisa di depannya dengan curiga, dan dengan lembut menjentikkannya untuk menyelidiki bagian dalam perahu terbang dengan hati-hati. Bagian dalam perahu terbang kosong, dan tidak ada satupun harta karun. Itu hanya perahu terbang Kaisar Dewa Akhir, dan tidak ada harta lain. Bahkan mayat yang memburu kehidupan Hunyuan tingkat rendah. Pemimpin Hunyuan Wildoof menyadari saat ini, dia masih melarikan diri. Para pembudidaya ini terlalu licik. Di antara para veteran yang ditemuinya, tidak ada dari mereka yang bisa menahannya dalam beberapa gerakan, tetapi bahkan semua jenis metode rahasia aneh melarikan diri, dan masih ada beberapa yang berhasil melarikan diri.